people, I grow, I go, I glorify. Praise anointed people, I grow. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Seperti biasa katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. BFA, my church, my home. Samping kiri kanannya katakan BFA, your church, your home. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Amin. Kita semakin mengenal akan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mau bagikan sedikit pengertian rema yang saya dapatkan sebelum saya masuk kepada gandum anggur minyak. Ya, hanya satu pemahaman bagi saudara. Mungkin ada beberapa saudara yang tadi malam saya sudah share di Fresh Cell tentang angka 13. Ya, ini hanya intermezzo saja, pembukaan. Ya, saudara tahu angka 13 bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia muka bumi ini. Bahkan dulu ada film The Friday, the 13, ya, Friday the 13. Tahu? Jadi tahu? Berarti kamu muda ya. Berarti kamu nggak ada TV dulu. Ipur tahu? Nggak tahu juga ya. Berarti kamu nggak ada TV juga. Doni ini tahu? Nggak tahu juga. Oh, kalian masih muda ya. Itu setiap hari lah, setiap minggu lah. Setiap minggu rasanya, setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat, kalau nggak hari Jumat, itu film luar negeri, itu film hantu. Ya, itu seri. Jadi setiap malam, setiap film itu pasti dia selesai, filmnya selesai. Anak-anak muda yang jadi jagoan gitu, untuk mereka menaklukkan, mengalahkan hantu-hantu. Ya, nggak usah ditonton ya, nggak usah penasaran ya, nggak usah, sudah. Pokoknya gitu ya. Nah, the Friday, the 13 itu kan 13. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa angka 13 itu menjadi angka yang sepertinya angka sial? Ya. Padahal angka 13 itu tidak ada kesialan, tidak ada angka dalam Alkitab yang merujuk kepada angka 13 dan itu adalah sial. Kecuali 666 itu memang lambang setan, itu jelas kita tahu. Tetapi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dapatkan pengertian ya dari Tuhan beberapa hari yang lalu, dan kemarin hari Sabtu kemarin pagi setelah ibadah Morning Grace, saya naik motor dari gereja ini, saya ke tempat Ipur karena saya tujuannya tempat Ipur. Ya, sudah tahu rumah Ipur itu kan nomornya 13, ya kan? Tapi nggak tahu, waktu saya pulang itu kan dari sini tuh tiba-tiba terkonek semua itu. Pengertian yang hanya sepotong-sepotong dalam apa yang saya dengar itu ternyata terkonek. Bahwa Tuhan kasih tahu saya, pengertian saya, bahwa angka 13 itu bukan angka sial. Angka 13 itu adalah angka kesatuan antara murid Yesus 12 orang dan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, angka 13. Nah, jadi iblis memakai angka kesatuan Yesus Kristus, yang dimana saudara lihat di dalam lukisan Leonardo da Vinci tentang The Last Supper, perjamuan terakhir itu, saudara hitung itu ada 13. Ada 13 mereka. Jadi iblis itu memakai angka itu untuk memutarbalikkan suatu kebenaran tentang angka kesatuan antara gereja dan Yesus, antara kepala dan tubuh. Dan dia putar balikan itu, dan dia menyampaikan kepada dunia ini bahwa itu adalah angka yang sial. Dan banyak orang mempercayainya. Sebetulnya sesuatu sial atau tidak, sesuatu buruk atau tidak terjadi, itu tergantung cara berpikir kita. Tergantung kita menyetujui atau tidak, tergantung kita beriman atau tidak, tergantung kita percaya atau tidak. Hanya situ-situ saja. Ya, kayak semacam kayak hari sial, nggak ada hari-hari sial. Ya kan? Nggak ada. Kalau hari Selasa itu katanya hari Salasa, karena itu karena bahasa Dayak. Ya kan? Ya, Salasa, Selak, kalau bahasa Indonesia kan Selasa, nggak ada hubungan. Selak itu, bahkan Selak itu kan diam gitu, merenung, Selak. Nah, kan? Kalau di dalam Alkitab. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan apa? Tuesday ya, Sunday, Monday, Tuesday. Bahasa hari Selasa itu kan Tuesday. Ya, betul?
Nah, hari Sabtu itu Saturday. Nah, terus hari Minggu Sunday, ya kan. Jadi hari itu dimulai dari hari Minggu, bukan dari hari Senin. Indonesia mulai hari Senin, ya nggak apa-apa lah, masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, jadi saudara paham ya. Jadi iblis itu berusaha untuk memutarbalikkan tentang kesatuan Yesus dengan tubuhnya, kesatuan Kristus dengan tubuhnya. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah perhatikan bahwa setiap simbol-simbol penyesatan itu iblis selalu dia pakai yang ada hubungannya dengan Yesus. Karena Bapak Ibu, yang dipalsukan itu, apa yang dipalsukan? Pasti yang asli. Gampang saja, saudara kalau melihat iblis itu, setiap kali coba saja saudara pelajari, karena saya pernah bukan mempelajarinya, tidak secara langsung, saya melihat itu, mempelajari, ikut di situ, bahwa semua simbol-simbol setan itu yang mereka hujat itu adalah Yesus Kristus. Betul? Coba saudara di Amerika sana, tidak ada mereka menghujat agama lain. Nggak ada, karena iblis memang bekerja seperti itu. Mereka menghujat salib, mereka menghujat pengorbanan, mereka menghujat the last supper. Kan ada yang di mana itu yang orang menghubungkannya itu, ada semacam pertunjukan, mereka membuat the last supper seperti itu, kayak setan-setan semuanya, ada meja, ada 13 orang di situ dengan semuanya. Di mana, di negara apa itu? Lalu tiba-tiba terjadi bencana di negara itu, orang hubung-hubungkan seperti itu. Semuanya itu simbol-simbol tentang kekristenan yang dihujat. Ya kan? Salib terbalik, bintang kepala kambing, ya kan? Bintang Daud, kemudian tentang Yesus, semuanya, semua itu. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis? Mereka selalu menghujat, ya, apa yang benar. Mereka memutarbalikkan yang benar. Mereka selalu membuat yang asli menjadi palsu. Karena tidak pernah orang memalsukan yang tidak asli. Pasti yang asli dipalsukan. Kalau nggak asli, ngapain mereka memalsukannya? Tapi karena itu Yesus adalah yang asli, kebenaran firman Tuhan itu adalah yang asli, maka itu yang mereka palsukan. Amin. Coba saudara lihat, saudara pernah baca Satanic Bible? Nggak pernah, saya juga nggak pernah. Ya, saya nggak pernah. Tapi dari berita-berita, dari apa, info-info yang saya baca dari apa, ya dari hamba-hamba Tuhan, presentasi tentang penyesatan seperti itu. Satanic Bible itu adalah mengambil ayat-ayat Alkitab yang diganti, yang diputar balikan seperti itu dengan setan, dengan Lucifer. Nah, seperti itu. Kenapa dia nggak pakai kitab agama lain? Betul nggak? Kenapa penyesatan tidak memakai agama lain? Kenapa dia memakai Alkitab? Kenapa dia memakai kekristenan? Karena seperti itu. Karena memang mereka ingin berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, membuat orang berpaling pada Yesus. Dan kalau yang lain ya sudah nggak ngapain gitu kan? Karena itu bukan yang asli aja yang harus dibelokkan. Seperti itu, sudah paham? Jadi jangan khawatir dengan angka 13. Amin. Itu tidak ada sama sekali. Kalau sudah ketemu melihat angka 13, jangan langsung berprasangka buruk, sujon. Wah, ya kan, prasangka buruk langsung. Ya, sujon. Ya, sujon, ya kan? Seperti itu ya, mungkin langsung berprasangka buruk. Wah, ini, waduh, saya sial nih, saya begini. Oh, stop. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Amin. Angka 13 adalah angka yang sama. Nggak ada yang sial-sial. Angka 4 juga adalah angka yang baik semuanya. Itu hanya kebetulan saja. Misalnya saudara pergi ke hotel, nggak ada angka 4, nggak ada angka 13, ya. Lantai 13 maksud saya kan, nggak ada lantai 4. Gampang saja kalau saudara pergi ke hotel, nggak ada lantai 4, nggak ada lantai 13, nggak ada lantai seperti itu. Berarti yang punya itu ya bukan orang Jawa. Tapi kalau orang Jawa pasti ada angka itu. Makanya saya katakan seumur-umur saya ya yang di Indonesia ya, saya lihat bahwa angka 4 ada, angka 13 ada, itu waktu saya di Hotel Sultan. Ya, Hotel Sultan. Pernah di Hotel Sultan nginap? Pernah di Doni? Belum? Pesan orang aja ya. Pak, pernah? Belum pernah. Nanti suatu saat kalau kalian pergi ke Sultan, coba cek di lantai ya kamu nggak cek, pernah kamu nginap nanti kamu nggak cek itu. Ya, lihat ada di liftnya itu. Lantai itu ada lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 12 sampai 22 sampai berapa lantai 30 itu ada semua nomor itu. Saya bilang mantap ini hotel. Gitu. Waktu saya ke luar negeri juga ada itu nomor-nomor angka itu, nggak ada hubungannya tentang kesialan itu. Halo, amin. Nah, hari ini saya mau bagikan apa yang saya dapatkan sebagai opening. Baik, Bapak Ibu.
Saya mau bicara tentang firman Tuhan, yaitu gandum, anggur, minyak mendahului kelimpahan. Ya, ini firman Tuhan tuntunan bagi kita. Amin. Gandum, anggur, minyak mendahului kelimpahan. Jadi ingat tadi saya katakan bahwa angka 13 itu adalah angka kesatuan antara Yesus dan umatnya dan jemaat. Yesus dan murid. Murid menggambarkan kita jemaat. Yesus adalah sebagai kepala. Kita adalah tubuh, Yesus adalah kepala. Kesatuan. Baik Bapak Ibu, kita mau melihat firman Tuhan. Ya, Ulangan 8 ayat 7 sampai 8, ya. Saudara perlu perhatikan bahwa Tuhan selalu menaruh gandum, anggur, minyak, gandum, anggur dan minyak itu berurutan dalam ayat-ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena gandum, anggur, minyak itu melambangkan tentang Yesus Kristus. Ya, melambangkan Tuhan Yesus. Ayat 8, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ya, saudara perhatikan bahwa dari Perjanjian Lama, dari kitab Taurat saja itu ditulis, bahkan di kitab para nabi-nabi juga ditulis tentang gandum, anggur, minyak. Saudara, nanti kita akan lihat di kitab Nabi Hosea, kitab Nabi Yoel, juga ditulis di dalam Perjanjian Baru, di Wahyu, kitab Wahyu, kemudian disampaikan juga dalam Yakobus, Markus. Nanti kita akan banyak buka Alkitab, ya, baca firman Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara tentang gandum, anggur dan minyak. Nah, firman Tuhan mengatakan sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, katanya. Israel dikelilingi oleh sungai Yordan. Mata air, ada mata air oase di daerah Jericho dan sangat subur sekali. Kemudian dan danau, ada danau Galilea atau danau Tiberias yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, dikatakan. Kemudian selanjutnya, ada suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Nah, itu bicara tentang gandum. Kemudian dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Oke, sudah lihat situ? Ada pohon anggur, memang ada pohon-pohon yang lain, ada ara, ada delima, ada zaitun, memang nggak ada durian di situ, ya. Madunya, oke, nggak ada di situ, ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada gandum, ada anggur, ada minyak, ada 3 unsur atau tiga benda itu yang di situ dikatakan tentang gandum, anggur, dan minyak. Oke, semuanya itu sesuatu yang dihasilkan dari alam, dari bumi, ya. Tuhan membuat itu menjadi sesuatu yang memberkati, memberikan kehidupan bagi kita. Nah, kita bisa lihat lagi dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai ayat 21, saudara bisa baca nanti, ya, ayat 21-nya. Namun saya hanya baca ayat 13-14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, perhatikan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Coba saudara perhatikan perintah Tuhan ini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara, kalau saudara kita baca Alkitab, ya, membaca firman Tuhan dengan baik-baik, kalau kita bisa memahami tentang inti dari perintah Tuhan itu, sebetulnya Tuhan itu tidak secara langsung untuk menyuruh kita tuh taat, tetapi dia menyuruh kita tuh untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Yang dimana hasil daripada sungguh-sungguh mendengarkan itu adalah kita menjadi orang yang bertindak untuk taat, bertindak taat. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa taat kalau dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Itu. Karena kalau kita bicara, kalau apa yang kita beritakan tentang taat, ya, oke. Kalau kita memberitakan tentang sesuatu tentang taat atau ketaatan, oke, sekali lagi saya tidak sedang menentang tentang ketaatan, tapi saya membawa saudara untuk mengerti bahwa ketaatan itu terjadi karena seseorang sungguh-sungguh mendengarkan. Tetapi kalau kita berfokus pada memberitakan ketaatannya, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah akan menghasilkan spirit itu apa? Roh penghukuman. Karena dibalik, kalau kita mendengar gini, waduh, taat berarti kalau saya nggak taat dihukum. Jadi apa? Sesuatu spirit yang dihasilkan dari sesuatu ketaatan atau tidak ketaatan itu adalah hukuman.
Tetapi coba saudara perhatikan, perintah Tuhan dari awal juga Tuhan sebetulnya memerintahkan seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu. Perhatikan, sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, pada hari ini. Sehingga apa? Kamu mengasihi Tuhan. Nah, jadi begini, saya mau sampaikan, ketika saudara dikasih perintah, saudara mendengarkan sungguh-sungguh, kemudian berproses dalam pikiran saudara. Apa yang menjadi proses dalam pikiranmu? Proses dalam pikiranmu adalah engkau berproses di dalam pikiran saudara, lalu saudara mulai mengerti, memahami, menyadarinya. Lalu ketika saudara mulai menangkap itu, mengerti, memahami, menyadarinya, lalu apa yang terjadi? Saudara taat. Seperti itu. Pasti seseorang yang tidak bisa taat, tidak bisa melakukan perintah, karena mereka apa? Tidak bisa memproses setiap perintah itu dengan baik dan benar dalam pikirannya. Belum sampai pada titik mereka sungguh-sungguh menyadari. Nah, disitulah yang disebut dengan namanya pertobatan. Metanoia kan seperti itu, perubahan pikiran. Dan ketika saya mengatakan, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, apa yang pesan yang mau disampaikan dari sini? Ini berbicara tentang apa? Pertobatan. Orang yang bertobat itu berhubungan dengan ketaatan. Orang yang taat berarti dia mulai berbalik dari perbuatannya yang dulu tidak baik, lalu menjadi baik. Dari yang dulunya mungkin melawan, sekarang jadi tidak melawan. Dari dulunya yang tidak mau mengerjakan, jadi mau mengerjakan. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh mendengarkan. Ya kan? Teralihkan. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang mengalihkan perintah itu dalam pikiran kita, sehingga apa? Sehingga membuat kita menjadi kehilangan fokus, kehilangan arah, dan menjadi melupakan perintah itu. Betul? Ya kan? Saudara pernah mengalami kan? Masih anak-anak, mungkin juga masih sekarang tua ini, beli ke warung, beli Royco gitu kan? Di jalan perintahnya beli Royco, di jalan Royco. Ini memproses itu Royco. Ken misalnya, woi, apa? Yuk main apa? Bola sini Ken, ini. Pas tadi, oh nggak bisa, aku mau ke warung. Beli apa? Iya beli apa tadi ya? Nah, hilang karena sudah teralihkan sama teman yang memanggil Ken, gitu kan? Teralihkan pikiran. Betul? Sudah ngalami nggak? Saya ngalami, saya masih ingat waktu kecil di mana kita mulai teralihkan daripada perintah itu. Kenapa? Karena tidak bisa menerima, memahami itu secara utuh perintah itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak bisa taat melakukan itu secara sempurna. Seperti cerita Pak Lui juga kan? Bapak Lui? Iya kan? Oh, Bapak Lui, ya kan? Milik Uyah, kata istrinya kan? Kata induk Pak Lui. Kedua akan mewui ujau bajai, akan mencampurkan untuk ujau bajai kita. Oh, ya kan? Oh, dia pergilah ke warung, bawa uang, pergi belanja di warung, beli. Wah. Milih uyah, tire, dia bungkus. Oh, oke. Kita beli bawa. Waktu dia pulang, dia lewatlah pulau ujau dan bajai. Oh, bukan Indo Palu Endo. Uyah akan mewui ujau dan bajai. Oh, tuh tegi arek ujau tuh. Nah, bambu-bambu kan? Kan? Bambu-bambu kan? Wah. Oh, nih, tuh tegi ujau katanya. Oh, ujau tuh. Wah, apa? Uyah. Nah, seperti itu. Kemudian ada jalan lagi, ada bajai banyak. Tanaman bajai kan? Sudah kita orang Dayak semua tahu kan bajai kan? Oh, ya udahlah. Wah, seperti itu. Wah, tuh tegi bajai kayak tuh. Apa nih? Akan mewui kan? Mana? Sudah sampai rumah, gue uyah nah. Jadi woi kau ujau bajai nah, hong gue, tege hongan nah, aku mahlaw nah, are pulau ujau, pulau bajai, aku hubung mah Bapak Lui, ya, kau hubung, ya, akan menyampur sayuritah tuh, sayur ujau, aduh, seperti itu. Nah itu orang yang mendengar perintah, tapi itu hanya lelucon ya, tapi itu contoh di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak bisa menerima perintah Tuhan dengan secara menyeluruh utuh, sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa melakukan dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Itu masalah yang sering kita hadapi. Kita tidak bisa menerima perintah Tuhan dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya, sehingga tidak bisa menjadi taat pada Tuhan. Jadi hari ini saudara, satu bagian daripada yang sebetulnya saya mau bagikan dari pengertian ayat ini adalah bahwa ketaatan itu lahir daripada seseorang yang mendengarkan perintah Tuhan, kemudian memprosesnya menjadi satu pengertian dan menjadi suatu kesadaran sepenuhnya, baru orang itu akan menjadi taat.
Seperti itu. Di setiap bagian manapun, mau di kantor, di sekolah, di kampus, kuliah, di gereja, di rumah, dengan siapapun. Amin. Nah, terus dikatakan lagi, kusampaikan kepadamu pada hari ini sehingga dikatakan kamu mengasihi Tuhan. Jadi dampak daripada seseorang yang mendengarkan perintah Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Coba saudara perhatikan, orang yang bisa beribadah sepenuh hati, sungguh-sungguh dalam kehidupannya, itu terjadi karena seseorang itu mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa dia katakan harus sungguh-sungguh? Karena kalau nggak sungguh-sungguh, nggak akan bisa tercerna dengan baik dalam pikiran kita. Maka kita harus memahaminya dengan baik. Amin. Kemudian ayat berikutnya, ayat 14. Nah ini dia. Maka ia akan, setelah orang yang tadi mendengar sungguh-sungguh, dia akan beribadah, dia akan mengasihi Tuhan. Kemudian dampak apa yang dia akan alami? Maka ia akan memberikan hujan. Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Sudah perhatikan, ya? Apa yang terjadi? Engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Karena kita mendengarkan suara Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mendengarkan, karena kita memahami, mengertinya, menyadari sepenuhnya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan melimpahkan berkat itu. Dan berkat apa yang dia katakan? Dia katakan dia akan memberikan kepada kita gandum, anggur, dan minyak. Ya, kemudian bilangan pasal 15. Bilangan 15 ayat 1 sampai 5. Bilangan pasal 15. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu, sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya. Kemudian maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu, ya, kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, dengan harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Saudara bisa perhatikan dari ayat yang keempat, di situ dikatakan orang yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban saja 1/10 eva tepung yang terbaik. Saudara tahu bahwa tepung itu bicara tentang gandum. Dari mana didapatkan tepung? Dari proses, ya, mengayak gandum, ya, dihancurkan kemudian diayak, ya, seperti itu. Ayat 5, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus mempersembahkan 1/4 hin anggur. Ada anggur di sana sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Di situ juga dibicarakan tentang minyak, ayat yang keempat, diolah dengan 1/4 hin minyak di ayat yang keempat. Jadi saudara bisa perhatikan di kitab Bilangan ditulis juga ketiga unsur ini, gandum, anggur, dan minyak. Ayat 9 dan 10. Maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik. Tuh, ya, ada tepung lagi, diolah dengan 1/2 hin minyak, ada minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan sebagai korban curahan. Haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oke, sudah perhatikan? Bangsa Israel, Bapak Ibu, selalu mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan dengan cara ini, kalau mereka mau berperang atau mau minta hujan. Oke? Bangsa Israel selalu membawa persembahan korban bakaran. Ya. Karena apa? Karena gandum, anggur, minyak itu selalu beriringan dengan berkat. Oke? Dia selalu beriringan dengan berkat Tuhan. Ada berkat, gandum, anggur, minyak, kemudian gandum, anggur, minyak menghasilkan berkat, dan sebaliknya seperti itu.
Ya, gandum anggur minyak itu harus dihancurkan dulu sebelum dinikmati. Oke, saudara bisa lihat tadi di ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan di ayat yang ulangan tadi, ketika mereka masuk ke suatu negeri, ya, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon limanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Saudara perhatikan, Tuhan membawa mereka ke suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan berkat. Tidak hanya berbicara tentang berkat finansial, berkat materi, ya, tapi juga berbicara tentang berkat semuanya dalam kehidupan mereka. Perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara melihat juga di situ Bapak Ibu bahwa gandum, anggur dan minyak seperti yang tadi saya katakan selalu beriringan dengan berkat Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan dengan berkat Tuhan. Dan bahkan nanti kita akan melihat ayat-ayat di mana firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya anggur, betapa pentingnya gandum, betapa pentingnya minyak. Nah, suatu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, gandum, anggur dan minyak itu akan memiliki nilai yang tinggi apabila itu diproses. Dan ingat, proses daripada gandum, anggur dan minyak itu melewati proses yang namanya dihancurkan. Dihancurkan dulu. Dan jikalaupun kita ingin menikmatinya, itu juga harus melewati proses. Kalau dia mau menjadi nikmat yang terbaik. Kalau mau dimakan seperti itu saja bisa aja. Misalnya beras, nasi. Saudara makan aja beras itu bisa aja, tapi dia nggak akan menjadi satu nikmat yang senikmat-nikmatnya. Iya kan? Betul? Saudara pernah makan beras kan? Ya pernah. Kamu makan kan? Ya. Ya saya sih ya pernah aja makan beras, tapi bukan pemakan beras gitu. Tapi ketika dia diolah jadi nasi, maka dia akan menjadi enak gitu. Enak ya? Iya. Dan saya menemukan suatu pengertian Bapak Ibu bahwa makanan yang ternak itu apa? Hah? Makanan yang ternak itu adalah nasi, Bapak Ibu. Betul. Bagi kita nasi. Kenapa? Karena setiap kali kita makan pasti ada nasi. Artinya saudara tidak pernah bisa menolak nasi. Ya, kalau pundang, daging, telur, apa, karena saudara bisa tolak. Tapi kalau nasi nggak akan bawa saudara tolak. Berarti makanan yang ternak itu adalah nasi. Dan minuman yang ternak itu adalah air putih. Susu, air bening. Ya. Alkohol juga bening. Ya, alkohol juga bening. Ya kan? Seperti itu. Betul kan? Jadi makanan yang ternak itu saudara harus pahami, itu adalah nasi. Ya. Oke, begitu. Nah, jadi ketika gandum, anggur, minyak itu dihancurkan, maka itu akan menjadi menghasilkan suatu suatu produk ya yang bisa dinikmati oleh kita. Misalnya gandum dihancur, ya, ditumbuk, kemudian diayak-ayak seperti itu menghasilkan tepung, diolah menjadi roti. Dan roti itu nikmat. Dan kemudian harganya mahal. Saudara jual gandumnya dengan jual rotinya itu akan mahal rotinya, hasil olahannya akan lebih mahal daripada bahan mentahnya. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian apa yang saya mau kasih tahu pada saudara tentang semua proses itu harus dihancurkan dan akan menghasilkan sesuatu yang menjadi mahal dan bernilai tinggi. Kemudian anggur sama. Anggur itu kan diproses juga. Kalau kita lihat beberapa kan kita lihat bagaimana orang ada yang memprosesnya melewati suatu tempat yang dimana dihancurkan begini digiling begini kan, ditumbuk atau ada yang diinjak-injak, berbagai proses lah. Tapi dia perlu proses dihancurkan. Tetapi ketika dia dihancurkan, memang kalau kita makan buah anggur seperti itu enak juga, tapi akan lebih enak nikmat lagi ketika kita meminumnya ketika dia sudah jadi proses jadi air anggur. Iya kan? Enak sekali. Manisnya itu mantap sekali. Dan dia bisa menjadi obat bagi kita, menjadi jamu, menjadi obat untuk kesehatan kita. Ya kan? Walaupun banyak orang juga yang memakainya dengan cara yang salah untuk mabuk-mabukan, untuk seperti itu ya. Tapi sebetulnya itu dibuat untuk, kalau kita bisa mempelajari ya, itu terjadi karena apa? Diminum karena apa? Untuk beberapa tempat yang dingin untuk menghangatkan tubuh mereka. Tapi yang pasti itu adalah untuk obat. Ya, untuk obat bagi tubuh mereka, seperti itu. Nah, itu yang kita pahami, dan nilainya akan menjadi sangat tinggi, harganya menjadi mahal dibandingkan dengan buah.
Nah, kemudian minyak sama, minyak zaitun, Getsemani jadi tempat pengolahan, memproses minyak zaitun, digiling, ya, penggilingan minyak. Kemudian menghasilkan minyak yang begitu mahal. Dan salah satu minyak yang termahal di dunia ini adalah minyak zaitun, Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Amin. Jadi gandum, anggur, minyak itu melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan agar kita memperoleh benefit, manfaat daripada tubuh itu. Agar kita bisa menikmati seperti gandum, anggur, dan minyak yang dihancurkan menghasilkan produk yang begitu mahal. Demikian juga tubuh Yesus dihancurkan. Ingat, gandum, Yesus Kristus adalah tubuhku, ya kan? Kemudian dia dihancurkan melalui proses daripada semua gandum, anggur, minyak itu yang dimana itu menggambarkan suatu kehancuran tubuhnya. Itu melambangkan bagaimana kehancuran itu menghasilkan suatu hasil yang mahal bisa dinikmati. Demikian juga tubuh Yesus, ketika dia dihancurkan, hasilnya menghasilkan suatu nilai yang begitu mahal bagi kita, sehingga kita bisa menikmati manfaat dari tubuh Kristus yang dihancurkan melalui penyalipan yang dia alami. Apa yang kita peroleh? Yaitu kita memperoleh penebusan, kita menerima keselamatan, kita menerima kesembuhan, kita menerima pengampunan dosa, kita menerima apa? Kesehatan, dan kita menerima kemakmuran kita. Melalui apa? Melalui gandum, anggur dan minyak yang dihancurkan, yaitu tubuh Yesus yang dihancurkan, sehingga kita memperoleh manfaat yang begitu luar biasa. Hosea 2 ayat yang ke-7 kita bisa baca. Hosea pasal 2. Tetapi Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Coba perhatikan. Tetapi dia, ya, katakan tidak insaf ketika aku memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Saudara, siapa dia itu? Dia itu bicara tentang Israel, orang Israel, ya. Terus dikatakan, lanjut Bapak Ibu, ya, gandum, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Jadi begini, Tuhan itu memberi kepada mereka gandum, anggur, dan minyak. Kemudian setelah itu diberikan kepada mereka, karena itu juga berguna untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Apa yang dihasilkan daripada semuanya itu? Tuhan juga memberikan kepada mereka perak dan emas. Tetapi mereka menyalahgunakan itu, menggunakan perak dan emas itu untuk apa? Membuat patung Baal. Oke, sudah perhatikan, ya. Nah, jadi saudara lihat, orang Israel diberkati setelah gandum, anggur, dan minyak. Namun hati mereka menjadi bangsa yang tidak kuat menerima berkat. Mereka tidak kuat kaya. Hati mereka melekat kepada mamon. Ya, saudara tahu ini, saudara paham, mengerti ini dalam gereja ini. Berkali-kali saya mengatakan, jadilah orang Kristen yang kuat kaya. Oke? Jadilah orang Kristen yang kuat kaya. Semakin kita diberikan berkat, semakin kita kuat untuk menanggung berkat itu dengan apa? Dengan kita memberi, dengan kita menabur, dengan kita menggunakan segala kekayaan kita untuk kebaikan, untuk menolong orang. Tapi ada orang-orang yang memang diberkati dengan kekayaan, mereka akhirnya merusak hidupnya, ya, merusak pergaulannya, merusak hidupnya, berpoya-poya, pesta pora, ya, hidup dengan perempuan, dengan laki-laki yang bukan pasangan mereka, seperti itu. Rusak, semakin diberkati semakin kacau hidup mereka. Nah, itu yang saya sebut dengan orang-orang Kristen yang tidak kuat kaya. Nah, itulah orang Israel. Orang Israel diberkati Tuhan dengan gandum, anggur, dan minyak. Kemudian Tuhan memperbanyak lagi berkat mereka dengan perak dan emas. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Ya, saudara perhatikan. Nah, tapi dari cerita ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa memahami bahwa setelah Tuhan memberikan gandum, anggur, dan minyak, maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada mereka emas, perak yang ditambahkan dan ditransfer kepada mereka, ya. Maksudnya diberikan kepada mereka, yaitu kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada mereka. Jadi ketika kita bisa memahami tentang gandum, anggur, dan minyak, berbicara tentang pengorbanan Yesus,
tentang Yesus yang dihancurkan, kita mempercayai itu, maka setelah itu apa yang kita terima? Kita menerima berkat-berkat Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa, menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin. Hosea pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 22. Ayat 20. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit, ya. Dan langit akan mendengarkan bumi. Aku akan mendengarkan langit, kata Tuhan, dan langit akan mendengarkan bumi. Kemudian bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Coba saudara perhatikan, ya. Kemudian dikatakan lagi, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Apa itu Yisrael? Artinya Yisrael itu adalah Allah yang menabur. Yisrael itu sebuah tempat, ya, sebuah tempat kota yang bernama Yisrael. Tapi arti makna Yisrael itu adalah Allah yang menabur, Allah menabur, itu artinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memperhatikan bahwa bahkan langit pun itu dikatakan Tuhan mendengar langit, langit mendengar bumi, dan bumi mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Mendengarkan apa? Mendengarkan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Allah menabur. Bagaimana cara Allah menabur? Dia berkorban mati di kayu salib. Melalui pengorbanannya itu, makanya arti Yisrael itu adalah Allah menabur. Dengan cara apa? Dia menjadi tubuh yang hancur, menjadi gandum, anggur, dan minyak. Setelah itu, setelah dia hancur, mati, berkorban bagi kita, apa yang terjadi? Bumi mendengarkan pengorbanan Yesus. Kemudian langit mencurahkan, membuka tingkap-tingkapnya, dan Allah mencurahkan berkat atas bumi ini, atas setiap kita yang percaya beriman kepada pengorbanan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, kitab Yoel pasal 2. Sudah ada dapat Yoelnya sore ini? Dapat? Oh, sudah ada ya? Oh, manual ya? Yang memang nggak ada? Wah, itu kehapus, hilang mana itu kitab Yoel itu ya? Bisa obat jaga. Kalau Yuel kata Jagapur. Atau pakai J, Joel gitu kan. Ya. Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, dikatakan, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sampai ayat 25 ya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, ya. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Nah, gandum itu mengirik, ya mungkin ya seperti itulah. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Jadi mengirik itu mungkin orang kayak melepaskan buahnya itu ya, mengirik itu. Apa kalau bahasa kita tuh kalau melepaskan buahan itu, buah padi itu? Hah? Mengetam kan ambilnya. Kalau masuk menampi gini, apa namanya di? Hah? Mengihik. Nah, mengihik. Ya kan Pak? Mengihik ya. Kadang-kadang mesin, kadang juga diinjak-injak kan, atau dipukul-pukul kan. Nah, itu mengirik. Nah, itu dia. Ya mirip-mirip lah ya, mengirik. Ya, itu dia. Oke, tempat pengirikan jadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan jadi kelimpahan dengan anggur dan minyak. Saudara perhatikan beberapa ayat-ayat ini yang memang ditulis tidak bisa terpisah antara tiga hal ini, gandum, anggur, dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Saudara perhatikan bahwa Tuhan berkata bahwa Dia akan memulihkan keadaan saudara ketika ketika Dia memulihkan, ketika Dia di ayat yang ke-23, ketika Tuhan memberikan hujan berkat-berkatnya kepada kita, kemudian Dia juga mengatakan bahwa setelah berkat-berkat itu Dia juga berikan gandum, anggur, dan minyak untuk hidup kita.
dan Dia menjauhkan semua belalang pelahap. Jadi Tuhan bisa memulihkan tahun-tahun yang hilang, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Kita kehilangan hari-hari kita, kehilangan waktu kebersamaan kita, kehilangan kesempatan, kehilangan uang. Semuanya, perhatikan, Tuhan bisa mengembalikan, memulihkannya berlipat-lipat ganda. Amin. Jadi jangan khawatir, Tuhan pasti akan memulihkan apa yang hilang. Saya percaya itu. Ya, saya percaya. Sering kali saya merenungkan apa yang pernah hilang dalam kehidupan saya. Saya memiliki iman Tuhan, saya percaya suatu saat Tuhan akan kembalikan bagi saya. Amin. Dan saudara bisa melakukan dengan cara apa? Kita menghormati dan melakukan perjamuan kudus dan pengurapan minyak dengan cara yang benar. Untuk kita meletakkan iman kita kepada firman gandum, anggur, dan minyak. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa itu semuanya mendahului berkat kelimpahan. Gandum, anggur, dan minyak, perjamuan kudus, pengurapan minyak, mendahului kesembuhan dan kelimpahan. Amin. Gereja kita BMA adalah gereja yang sangat meresponi gandum, anggur, dan minyak. Amin. Kita melakukan perjamuan kudus setiap hari Minggu. Betul? Pengurapan minyak setiap ibadah awal tahun. Ya, awal bulan maksud saya. Setiap hari Minggu. Saya percaya ketika kita melakukan ini terus-menerus dengan iman. Makanya tadi saya jelaskan tentang mendengar, memproses dalam pikiran, memahami, mengerti, menyadarinya. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan menerima faedah benefit daripada apa yang kita percaya. Amin. Dan Tuhan akan menjawab kita dengan hujan, dengan berkatnya. Nah, kemudian kita bisa melihat beberapa ayat firman Tuhan dalam perjanjian baru. Tadi perjanjian lama, ini perjanjian baru, Markus 6 ayat 13. Ya. Sebelum kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang berpendapat bahwa pengurapan minyak tidak diperlukan lagi dalam perjanjian baru. Karena dikatakan sudah ada Roh Kudus sebagai pengganti minyak. Ya. Tapi dalam kitab Markus 6 ayat 13 dikatakan, coba Saudara perhatikan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saat murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus berdua-berdua, mereka mengusir roh jahat. Mereka menyembuhkan orang-orang sakit. Walaupun secara fisik Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka, tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap memberikan mereka, membekali mereka dengan minyak urapan untuk mengurapi dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Saudara sudah paham, mengerti, pernah mendengar khotbah kita tentang bagaimana minyak itu dipakai dalam perjanjian lama untuk dioleskan kepada hewan binatang, menjauhkan segala mereka daripada penyakit binatang, hewan-hewan itu daripada lalat yang menyebabkan kesakitan pada binatang-binatang itu. Saudara sudah paham itu dan saudara bisa memahami itulah makna daripada minyak itu. Dan Tuhan Yesus tetap melakukan itu karena itu adalah suatu media di mana Tuhan memberkatinya, memakai hal itu untuk membawa kuasa, mengalirkan kuasa kesembuhan bagi orang-orang. Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Yakobus 5 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Oke, lanjut. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi saudara bisa menaruh suatu percaya saudara kepada minyak urapan yang diberikan kepada kita dalam gereja ini. Betul Bapak Ibu? Amin. Karena firman Tuhan mengatakan kalau ada orang yang sakit, ia memanggil para penatua, ya, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, mungkin kita dalam gereja ini tidak memakai istilah penatua, ya, karena memang dalam gereja kita tidak seperti itu. Tetapi setiap kita pun adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa mengoleskan minyak kepada setiap orang. Amin. Dan setiap orang yang sakit, dan firman Tuhan setelah kita oleskan minyak, apa yang kita lakukan? Dan kita berdoa. Dan firman Tuhan mengatakan tidak hanya bukan minyaknya, tetapi perhatikan doa yang lahir dari iman. Jadi harus ada iman yang lahir dari dalam hati kita. Ketika kita sembari kita mengoleskan minyak, kita juga berdoa dengan iman, maka apa yang terjadi? Akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Itu akan diampuni. Ya. Jadi perjamuan kudus dan pengurapan minyak adalah sebagai senjata rohani bagi kita. Gandum dan anggur berbicara tentang perjamuan kudus. Minyak berbicara tentang pengurapan, doa pengurapan yang kita lakukan dalam gereja ini.
Kita lihat dalam Wahyu, bahkan dalam kitab terakhir pun ada. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Perhatikan, memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Jadi jangan sampai pernah merusak gandum, anggur dan minyak, sekalipun keadaan apapun di dalam dunia ini kacau balau. Kalau kita bicara tentang timbangan, apa? Diki, ya. Ini sedang fresh sale ini, Diki ditanyakan. Kalau berbicara tentang sebuah timbangan, apa hubungan timbangannya, di mana kita menemukan timbangan biasanya? Di warung. Ya berarti kalau warung berarti proses apa di sana di warung? Proses apa? Jual beli. Oke, seperti itu ya. Lulus Diki ya. Ya besok sidangnya, oke. Ya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjualan bukan cuma di warung tapi di pasar ada timbangannya. Jadi apa maksud daripada timbangan ini Bapak Ibu ya? Di akhir zaman ini, di mana keadaan dunia makin kacau, betul Saudara lihat keadaan dunia ini semakin kacau aja kalau kita mendengar beritanya. Tuhan Yesus, tetapi saat ini kita harus memahami Tuhan Yesus memberi pewahyuan kepada kita. Kuda hitam yang memegang timbangan itu artinya apa? Timbangan itu melambangkan proses jual beli, yaitu tentang apa? Berbicara tentang perekonomian dunia ini. Ya kita semua dengar berita itu, mungkin tidak semua juga, ya karena misalnya Noya nggak dengar dia masih kecil, ya kan? Kita dengar juga ada kekacauan ekonomi, ada kekacauan finansial di mana-mana. Ada negara-negara yang bangkrut, ada negara-negara yang ambruk. Deru perang di mana-mana terdengar. Perang ekonomi antara negara-negara besar, antara Cina dan Amerika. Bahkan negara kita Indonesia pun mengadakan efisiensi besar-besaran di mana-mana, di seluruh pelosok negeri ini melakukan efisiensi, dan bahkan Kabupaten Katingan pun berdampak atas efisiensi ini, dan itu terjadi. Amin, betul? Itu berdampak Bapak Ibu, berdampak pada ekonomi. Saya merenungkan, membayangkan Bapak Ibu, membayangkan kepada ekonomi, orang-orang pun akan berdampak. Kenapa? Ketika orang mendapatkan jumlah uang yang tidak seperti biasanya, maka orang akan menahan dirinya untuk berbelanja, sehingga berdampak kepada apa? Kepada warung, kepada pasar, kepada rumah makan, sehingga akhirnya orang tidak lagi berbelanja seperti biasanya. Tapi dengar baik-baik, kabar baik, bahwa kita tidak akan bisa terpengaruh oleh keadaan itu. Tuhan itu memberkati saudara, tidak hanya memberkati saudara dengan kelimpahan finansial, berkat, tetapi juga Dia memberkati saudara dengan berkat apa? Dengan berkat kemampuan dirimu untuk mengelola, dan juga untuk menahan dirimu untuk bisa mengeluarkan banyak pengeluaran. Itu cara Tuhan, dan itu kemampuan. Tuhan akan buat engkau mampu untuk menahan pengeluaranmu. Ya mungkin biasa saudara akan banyak makan di luar rumah gitu kan. Saudara mungkin bisa menahannya seperti itu. Tetapi jangan khawatir. Misalnya kalian yang punya usaha, jangan katakan aduh sepi gara-gara ini efisiensi jadi sepi. No, jangan bilang itu. Tuhan punya cara untuk membuka semuanya. Percaya dengan gandum, anggur, minyak. Tuhan akan membuka dengan caranya. Walaupun katanya efisiensi, Tuhan bisa pakai orang-orang, mengirimkan berkat-berkat dalam kehidupan kita dengan berbagai sumber-sumber yang sebenarnya tertutup. Tuhan akan membukanya kembali. Amin. Jangan khawatir. Ya, walaupun pemasukan sepertinya tidak seperti biasanya, Tuhan akan juga memberkati engkau dengan menahan pengeluaranmu. Seperti itu. Dan itu tidak akan membuat saudara menjadi rendah. Justru itu engkau akan melihat bahwa Tuhan berkuasa mengerjakan semuanya dengan sungguh dahsyat. Amin. Tuhan Yesus berpesan, walaupun dunia makin kacau, ya, dari ayat ini, dari firman Tuhan dari kitab Wahyu ini, walaupun dunia ini semakin kacau, perekonomian kacau, perekonomian kita sepertinya carut-marut seperti ini, tapi perhatikan, jangan sampai kita merusak gandum, anggur, dan minyak. Harus tetap tersedia untuk umat Tuhan, yaitu gandum, anggur, dan minyak.
apa? Harus tetap tersedia suatu kepercayaan dalam dirimu, mempercayai bahwa kuasa perjamuan Tuhan, kuasa minyak pengurapan yang kita imani hari ini adalah suatu tindakan iman kita, bahwa ketika kita melakukannya ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa judul dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa gandum, anggur, dan minyak adalah sesuatu yang mendahului kelimpahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus ingin kita selalu mempunyai dan melakukan gandum dan anggur dan minyak untuk melakukan apa? Perjamuan kudus, pengurapan minyak secara rutin dalam kehidupan kita, dalam setiap gereja, ibadah setiap minggu. Saudara bebas kayak anggur seperti ini, ya. Bisa minta, Pak, buat di rumah, gitu kan? Ya nggak apa-apa, minta aja, minta saja, ya. Untuk saudara bisa gunakan di rumah untuk sesekali kalau mau perjamuan, gitu kan? Saudara bisa ambil perjamuan dan memintanya untuk kebutuhan memang sewaktu-waktu. Ya tidak juga untuk yang ya menyimpan atau apa itu kayak apa? Menimbun gitu kan. Menimbun itu enggak juga kan. Sewaktu-waktu saudara bisa minta untuk saudara gunakan untuk di rumah saudara. Amin. Karena kita juga diajarkan di gereja ini tidak juga harus dengan yang seperti ini. Kita juga bisa gunakan kue yang lain atau minuman yang lain. Bahkan kalau saya di Berengjun itu mereka gunakan Fanta. Jadi karena sulit kan cari di sana Berengjun kan. Ibu gembala di sana kan, kalau dia nggak, biasanya juga sekarang sudah mulai beli ini juga. Tapi kalau sudah nggak ada, nggak sempat beli atau gimana gitu, dia gunakan Fanta untuk anggurnya. Nggak apa-apa, saya bisa rasa, oh ini Fanta ini. Amin. Ya kan? Nggak apa-apa. Iya, itu seperti itu. Ya, amin ya. Seperti itu. Teh juga bisa boleh. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, sekarang menurut dunia yang paling mahal itu adalah black oil. Black oil itu minyak bumi, bensin, ya solar, minyak goreng, itu minyak bumi yang dihasilkan oleh bumi, oleh alam ini. Minyak bumi dipakai untuk semua industri di dunia untuk menggerakkan mesin-mesin dan lain-lain. Tetapi Tuhan memberikan kita lebih daripada black oil. Dia memberikan kita apa? Gold oil. Apa itu? Minyak emas. Ya. Minyak urapan, ya, gold oil, minyak urapan, oke, yang jauh lebih berkuasa dari black oil. Walaupun gold oil itu, Bapak Ibu, harganya murah, ya, bahkan kita dapatnya gratis, harganya sangat murah, tetapi power kuasanya itu melebihi daripada black oil. Secara iman percaya kita mempercayai ada pengurapan minyak itu membawa kesembuhan, membawa berkat, pengampunan dosa, penebusan, tadi saya katakan berbagai macam dampak benefit daripada tubuh Yesus yang dihancurkan, daripada gandum, anggur, dan minyak yang dihancurkan, yang menggambarkan tentang Yesus Kristus yang dihancurkan. Itu kita bisa melihat bahwa gold oil dipakai Tuhan tidak hanya untuk memberkati hidupmu, tapi juga untuk menggerakkan bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah, untuk membawa berkat yang berlimpah-limpah dan kesembuhan, berkat finansial dan sebagainya dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara bisa dapatkan ini minyak urapan murah, bahkan saudara nggak pernah beli kan di gereja ini, kasih aja minyak urapan seperti itu. Sewaktu-waktu kita bisa bagikan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun murah tapi itu kuasanya luar biasa, powerful, dahsyat. Saya percaya bahwa saudara punya banyak kesaksian tentang gandum, anggur, dan minyak ini. Gimana saudara merasakan kuasa daripada perjamuan itu dan minyak urapan. Amin. Yesus berkati.